Pakar Jepang, China tidak akan mampu menjadi negara maju karena telah jatuh ke dalam jebakan pendapatan menengah. Belakangan ini, fokus di China terpusat pada pertanyaan kapan PDB-nya akan melampaui Amerika Serikat. Namun, sentimen yang berkembang menunjukkan bahwa hari itu mungkin tidak akan pernah terwujud. Para ahli ekonomi Jepang menyatakan bahwa langkah-langkah tidak konvensional Partai Komunis China telah membawa negara ini ke dalam apa yang disebut sebagai jebakan negara berpenghasilan menengah, yang menggagalkan perkembangannya untuk menjadi negara maju. Pengamatan ini diartikulasikan oleh Hideo Tsuchiya, seorang tokoh yang dihormati di media Jepang dengan pemahaman yang mendalam tentang masalah ekonomi. Wawasan Tsuchiya didukung oleh analisis yang cermat. Tercatat bahwa PDB China menunjukkan ekspansi hanya 0,8% pada periode April-Juni dibandingkan dengan kuartal sebelumnya Januari-Maret, di mana tingkat pertumbuhannya hanya 2,2%. Hal ini menunjukkan perlambatan ekonomi yang nyata. Tren ini tidak semata-mata disebabkan oleh efek lanjutan dari dampak pandemi, tetapi lebih disebabkan oleh terurainya gelembung real estate yang telah menggelembung selama 2 dekade terakhir. Dalam konteks yang lebih luas, real estate menyumbang sekitar 30% terhadap PDB China dan penurunan 20% di sektor ini dapat menyebabkan kontraksi PDB sebesar 5% hingga 10%. Krisis yang sedang berlangsung di perusahaan-perusahaan seperti grup Evergrande mulai menampakkan diri ke permukaan. Artikel ini menyoroti konsekuensi buruk dari terlibat dalam investasi yang tumpang tindih yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan, penurunan laba, dan penumpukan utang. Contoh utamanya adalah sistem kereta api berkecepatan tinggi di China, yang meskipun telah beroperasi selama 1,5 dekade, secara konsisten mengalami kerugian. National Railway Group sekarang menanggung beban utang melebihi 846,5 miliar dolar. Hideo Tsuchiya menggarisbawahi gentingnya lanskap ekonomi China saat ini yang ditandai dengan anjloknya nilai real estate, belanja konsumen yang lesu, dan ekspor yang menurun. Khususnya, pusat-pusat manufaktur China telah semakin bergeser ke luar negeri, memperburuk situasi ini. Selain itu, pemerintah daerah yang sangat bergantung pada penjualan tanah untuk solvabilitas fiskal sedang bergulat dengan krisis keuangan yang mengerikan setelah penurunan tajam dalam transaksi tanah. Situasi ini diperparah oleh jaringan luas sekitar 10.000 entitas pembiayaan yang didukung oleh pemerintah yang memiliki utang kolektif melebihi 8,465 triliun dolar. Menambah kerumitan, tingkat pengangguran kaum muda di China telah melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan lebih dari 11 juta lulusan universitas yang diperkirakan akan memasuki pasar kerja tahun ini, pengangguran akan naik lebih tinggi. Khususnya, tingkat pengangguran di antara pekerja migran yang tidak dilaporkan juga meningkat. Hal ini semakin memperkuat kekhawatiran akan kemerosotan ekonomi di China. Tidak seperti Jepang, yang mengalami ledakan gelembung ekonomi setelah mencapai status negara maju, China sebagai negara berpenghasilan menengah, dapat melihat jalur perkembangannya tiba-tiba terpotong jika stagnasi ekonomi yang berkepanjangan berlanjut. Terlebih lagi, tingkat kelahiran di China saat ini berada di belakang Jepang. Hal ini menandakan skenario menua sebelum makmur yang dengan cepat menjadi kenyataan. Pada bulan Februari tahun 2012, upaya kolaboratif antara para peneliti dari Bank Dunia dan Pusat Penelitian Pembangunan Dewan Negara PKC menghasilkan sebuah laporan konsekuen berjudul China 2030. Analisis ekstensif ini bertujuan untuk memetakan lintasan yang akan melindungi China dari jebakan negara berpenghasilan menengah, dengan PDB per kapita berkisar antara 10.000 dolar hingga 12.000 dolar. Jebakan ini ditandai dengan fenomena perkembangan di mana ekonomi negara-negara berkembang, begitu mereka mencapai skala kemakmuran tertentu, mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang bertahan di ambang batas ini. Negara-negara yang terperangkap dalam perangkap ini melihat daya saing produk ekspor mereka terkikis oleh kenaikan upah, sehingga mencegah mereka untuk memasuki tingkatan pasar bernilai tambah tinggi dan negara maju. Penelitian ini menekankan perlunya China melakukan transisi yang mulus ke ekonomi pasar dengan memberikan perusahaan swasta akses tak terbatas ke sektor-sektor yang sebelumnya dimonopoli oleh BUMN. Namun, berlawanan dengan hal ini, para pemimpin PKC menghindari privatisasi BUMN dan lebih memilih rencana yang bertujuan untuk meningkatkan ukuran dan kekuatan organisasi-organisasi ini, sementara juga mendorong merger BUMN. Selain itu, para pejabat PKC secara terbuka memberikan tekanan pada perusahaan swasta, yang dibuktikan dengan tindakan keras mereka terhadap sektor-sektor seperti pendidikan dan pelatihan. Langkah ini memiliki konsekuensi yang mengerikan, mengakibatkan lebih dari 10 juta praktisi menjadi pengangguran dalam waktu singkat, dengan hilangnya posisi bimbingan belajar, yang merupakan gambaran nyata dari dampaknya. Penutup,
Hideo Tsuchiya berpendapat bahwa meskipun PDB per kapita China mungkin memposisikannya sebagai negara berpenghasilan menengah, evaluasi komprehensif yang mempertimbangkan konteks ekonomi politik domestik dan internasional yang berlaku, ditambah dengan realitas ekonomi China saat ini, menunjukkan bahwa negara ini akan segera jatuh ke dalam jebakan negara berpenghasilan menengah.